Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani, jabatan pengadministrasi perkantoran dari SMP Negeri 2 Sumber, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, akan memaparkan laporan orientasi P3K yang berjudul Optimalisasi Kesesuaian Jumlah Tenaga Kependidikan melalui Analisis Kebutuhan dan Pembagian Tugas yang Proporsional. Latar belakang: Peraturan LAN RI Nomor 15 Tahun 2020 mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K sebagai pengenalan nilai-nilai ASN sejak awal penerimaan. P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintah dengan manajemen berbasis sistem merit, perbandingan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Maksud dan tujuan orientasi: memberikan informasi bahwa pelaksanaan orientasi terlaksana dengan baik dan peserta mampu menjalankan tugas secara optimal dan dari hari pertama hingga akhir. Tujuan umum: mengenali tugas, fungsi, nilai, dan etika ASN. Aktualisasi nilai dasar berakhlak, memahami informasi bagi P3K baru. Tujuan khusus: meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada semua satuan kerja perangkat daerah. Jadwal pelaksanaan orientasi. Orientasi daring dilaksanakan selama 13 hari dari 25 Mei sampai 30 Juni 2026 di SMP Negeri 2 Sumber. Overview 25 sampai 26 Mei 2026. Coaching 1 tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni 2026. Coaching 3 dari tanggal 8 Juni sampai 9 Juni 2026. Coaching 3 dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai 16 Juni 2026. Monitoring dilaksanakan tanggal 18 Juni sampai 19 Juni 2026. Sharing tanggal 25 Juni sampai 30 Juni 2026. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berbudaya: menjunjung tinggi budaya, tradisi, dan adat. Sejahtera: pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Agamis: menerapkan nilai agama, budi pekerti, dan etika. Maju: produktivitas dan daya sharing aparatur daerah. Aman: kondusivitas daerah dan stabilitas nasional. Visi dan misi SMP Negeri 2 Sumber. Terwujudnya peserta didik kompetitif dalam bidang akademik dan non-akademik, berlandaskan iman dan takwa yang berwawasan lingkungan. Misi utama: mengamalkan nilai ketakwaan dalam kehidupan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, menerapkan budaya
5S. Sapa, senyum, sopan, santun, mewujudkan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. 4 strategi utama sekolah. Pembiasaan keagamaan, sholat berjamaah, literasi Al-Quran, dan pendidikan budi pekerti terintegrasi. Program unggulan, kerjasama KONI dan Bapopsi untuk futsal, silat, taekwondo, optimalisasi KBM berbasis teknologi. Program pemerintah, keberlanjutan PIP dan wajib belajar untuk pemerataan pendidikan tanpa kendala biaya. Pengembangan lingkungan, gerakan penghijauan, pengelolaan sampah, kemitraan dengan murid. Tugas pokok pengadministrasi perkantoran, administrasi persuratan dan arsip, mengelola surat masuk, keluar, agenda surat, dan arsip dokumen secara sistematis. Administrasi kesiswaan, mengelola data peserta didik, buku induk, PPDB, dan mutasi siswa. Sarana dan prasarana, mendata, inventaris barang, dan mengelola administrasi penggunaan sarana sekolah. Administrasi kepegawaian, mengelola data guru, tenaga kependidikan, daftar hadir, kenaikan pangkat, dan cuti. Administrasi akademik, menyusun jadwal pelajaran dan ujian, administrasi penilaian, rapot, dan kurikulum. Penyusunan laporan, menyusun laporan administrasi dan pada sistem informasi pendidikan. Metrik rencana aksi, optimalisasi tenaga kependidikan. 1. Identifikasi dan inventarisasi data SDM dan tugas pegawai pada bulan Januari 2026. Analisis kebutuhan dan ketimpangan beban kerja pada Februari 2026. Koordinasi dan usulan, notulen rapat dan draft pembagian tugas pada bulan Februari sampai dengan Maret 2026. Sosialisasi dan penerapan, sosialisasi dan pembagian tugas baru bulan Maret sampai April 2026. Monep dan laporan, monitoring, evaluasi, dan laporan akhir bulan Maret sampai Juni 2026. Target data SDM akurat, pembagian tugas proporsional, efektivitas kerja meningkat, kualitas layanan pendidikan optimalisasi. Kesimpulan dan manfaat. Kesimpulan, peserta mengenal tugas, fungsi, nilai, dan etika ASN, mampu mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak dalam pelaksanaan program pemerintah. Manfaat, meningkatkan kinerja ASN P3K, memperkuat pemahaman nilai dan etika Pemkab Cirebon,
mendorong komitmen dan profesionalisme seluruh satuan kerja. Sekian presentasi dari sekian laporan orientasi P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.